Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagaimana biasa Dun Sana Pangan di pagi ini kita akan kembali menelusuri kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau ya. Dan masih dalam kerangka tema besar kita yaitu adat dan teradat dalam perkawinan Minangkabau yang mungkin sudah lebih sebulan ini ya. Mulai dari Maroso ya sampai hari ini kita akan bicara tradisi setelah selesainya pesta pernikahan yaitu menjalang mintuo. Nah, ini menarik ini sudah pendengar ya, karena begitu banyak saya pikir kearifan-kearifan yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kita tetap bersama mama kita, Mama Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang akademisi di UIN Ombonjol yang memberikan mata kuliah tentang Islam dan budaya Minangkabau, serta juga termasuk orang nan ampe Jini ya di negari beliau Bukit Tinggi ya. Baik, Dun Sana Peranga, kita telah terhubung dengan Mak Tuang Kumengkudun di sambungan link Zoom perempat RRI Padang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar RRI Pro 4. Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, terima kasih, Mak. Tetap menyediakan waktunya untuk surau kearifan lokal Minangkabau nih, Mak. Alhamdulillah. Iya, Mak, pagi ini kita akan masuki ini bagian-bagian akhir nih barangkali ya dalam Betul, rentetan, betul. dalam rangkaian katakanlah rangkaian prosesi pernikahan anak keponakan Minangkabau yaitu menjalang mintuo ya. Nah, namun sebelum kita ke proses ataupun pembahasan tentang menjelang mintuo ini, Mak, seperti biasa ada baiknya kita jemput kembali pembicaraan kita yang lalu, Mak, sekaligus untuk lebih memantapkan dalam pemahaman anak-anak Mak ini. Silakan, Mak Tuanku. Terima kasih Bung Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. Kita sudah membahas secara maraton prosesi adat dan teradat dalam perkawinan Minangkabau. Mulai dari Marese atau Maroso atau Balaro namanya kalau di Pariaman, Maitong, kemudian ada Badonce, Barantam, bergotong royong mempersiapkan perkawinan. Kemudian ada acara konseling yang dikatakan malam bainai untuk anak daro dan patagak gala untuk amara pulai. Nah, itu semuanya persiapan. Kemudian pada hari H-nya ketika pernikahan dilaksanakan itu ada manta marapulai atau menjapui dulu. Dijapui oleh calon uh, keluarga yang akan menerima marapulai, lalu keluarga laki-laki itu mengantar. Jadi mengantar dan menjapui itu satu paket dari dua pihak untuk pergi menikah. Menikah itu biasanya di rumah pengantin wanita atau di salah satu masjid atau musala. Kalau zaman sekarang sudah diperluas menikah itu di gedung tempat resepsi. Nah, pada acara menikah itu dijelaskan siapa yang menikah, termasuk menyerahkan malapulai kepada keluarga pihak perempuan. Lalu kemudian ada upacara-upacara puncak pada hari H itu, hari sesudah pernikahan itu, mulai dari makan bajamba, kemudian duduk basandiang di pelaminan, dan berbagai kegiatan seni budaya biasanya ditampilkan pada hari itu. Ada yang mulai dari tari galombang, siri ya, sampai upacara-upacara makan bersama dengan mertua. Nah,
Hari H itu kita anggap sudah kita tuntaskan membahas seluruh prosesi dan makna-maknanya. Ada prosesi yang mungkin penutup dalam upacara perkawinan di Minangkabau itu yang dikatakan Manjalang Mintuo, atau dalam tradisi lain dikatakan itu eh, pulang ke rumah anak bako, induk bako ya kira-kira begitu. Eh, Kenapa? Karena nanti ada saatnya mereka akan punya keturunan, jalan ke rumah mertua atau ke rumah induk bako itu harus dijajaki oleh pasangan itu. Mereka harus hafal jalan itu. Sampai nanti ada pamio kalau sampai lupa jalan ke rumah bako, ada sesuatu yang dicurigai dalam proses perkawinan mereka. Jadi hari ini kita akan membahas makna atau segala sesuatu yang terkait dengan uh, prosesi Manjalang Mintuo. Begitu, Bung Adit. Iya, baik. Terima kasih, Tuanku, untuk hantarannya dan Dun Senapalanga seperti biasa maksudnya Anda bisa masuk nanti dalam perbincangan kami melalui dua line telepon baik 812-414 maupun di 081166092240 ya. Pembicaraan kita cukup menarik pagi ini yaitu tentang Manjalang Mintuo. Nah, bagi yang akan ini ya bagi yang akan melangkah ke pernikahan nih ini modal ini ya modal untuk persiapan nanti gimana persiapan Anda untuk Manjalang Mintuo gitu ya. Baik, Mak, kita langsung saja mulai, Mak, Iya, perbincang kita tentang Manjalang Mintuo ini. Pertama, Mak, kenapa ini atau apa dulu nih yang dikatakan Manjalang Mintuo ini, Mak, dari pihak mana ke pihak mana saja ya, apakah dari pihak perempuan ke pihak laki-laki saja, artinya mempelai perempuan ke yang laki-laki ke keluarga laki-laki aja atau juga dari keluarga laki-laki ke perempuan ya. Nah, itu pertama, Mak, apakah Manjalang Mintuo itu sesungguhnya gitu ya. Nah, kemudian ya kenapa Manjalang Mintuo juga menempati satu prosesi gitu, nah, satu proses gitu ya, satu tahapan setelah Barale ini, dan apakah dalam adat antara adat di Minangkabau ini Manjalang Mintuo ini boleh dikatakan ibaratnya wajib diadat gitu loh, Mak, atau iya, iya. boleh juga di apa dilewatkan gitu, Mak, gimana sesungguhnya, silakan, Mak, tuangku menggedun. Baik, terima kasih Bung Adit. Menjelang Mintuo itu adalah prosesi penutup yang dalam tanda petik wajib secara adat. Wajib Hmm. secara adat kalau tidak dilakukan maka dikatakan perkawinannya tidak lengkap, bule basandiang atau sumbing gitu. Bagaimana bentuknya? Beragam bentuknya. Ada bentuknya yang diarak bersama. Jadi pihak ipar anak daro di keluarga laki-laki itu menjemput pasangan pengantin ini dari rumah perempuan diiringi bersama, dikatakan Mairyang anak daro. Mairyang anak daro pergi menjalang mintuonya. Nah, di sana yang mengiring itu adalah ibu-ibu muda, biasanya ipar-ipar dari atau pambayan. Ya, beda ipar dengan pambayan harus dijelaskan sedikit, Bung Adit. Iya, 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 benar. Ipar itu adalah seluruh eh, perempuan saudara satu suku atau satu kampung dari Marapulai laki-laki. Kalau Pambayan adalah semua wanita suku lain yang menjadi menantu di keluarga atau kaum laki-laki. Jadi Sesama mereka gitu ya, Mak, ya maksudnya, dia antar sesama menantu itu gitu, Mak. sama-sama menantu. Nah, Nah, jadi jadi yang mengiringi hmm, anak Daro Marapulai pergi menjalang Mintuwo itu adalah ibu-ibu muda, baik dia Sumandan atau para menantu yang dikatakan itu pambayan bagi anak Daro. hmm, hmm, Jadi semua Sumandan di kaum suaminya adalah pambayannya. hmm, hmm. Kemudian iparnya adalah
semua saudara perempuan dari laki-laki atau saudara perempuan sekampungnya. Nah, itu yang mengiringi. Biasanya ramai itu pakai baju merah, pakai sunting pula. Anak daronya pakai sunting yang ramai. Nah, yang mengiringi itu pakai sunting 9 atau sunting 5. Apa bedanya sunting 9 dengan sunting 5 itu posisinya dalam kaum atau keadaannya. Kalau dia sudah punya anak atau belum punya anak, itu beda suntingnya itu. Itu orang pelaminan tahu persis itu. Nah, jadi yang mengiring itu adalah para anak daro yang baru setahun 2 tahun habis menikah menjadi sumandan atau para ipar. Hanya satu laki-laki yang diiringi. Nah, seluruhnya perempuan, anak daro dan seluruh saudara perempuannya itu. Nah, mereka beriring mengiringi anak daro menjalang mintuo. Itu umumnya terjadi di berbagai negari. Bentuk lain menjalang mintuo ini kalau harinya sudah lewat. Harinya sudah lewat dari hari H, sudah lewat 2-3 hari. Tidak ada lagi yang melibatkan diri untuk mengiringi. Hanya mereka berdua saja yang pergi. Anak daro dan marapulah saja pergi berjalan tidak pakai sunting lagi. Pakaiannya pakaian yang bagus saja, pakaian anak daro biasanya pakai tikuluak tanduk saja. Nah, pergi ke rumah mintuo membawa rantang. Dan ini kemudian menjadi kewajiban setiap bulan Ramadan. Nah, itu menjelang mintuo pertama itu adalah mau kue jajak namanya, atau menikam jajak ke rumah mintuo. Nah, itu diulang terus tiap bulan Ramadan. Nah, yang perlu kita pahami, prosesi ini wajib dalam sebuah pernikahan di Minangkabau untuk mengingatkan bahwa perempuan itu boleh mendapat suami dan suami itu menjadi bagian keluarganya, tapi dia harus ingat dia harus meletakkan dirinya sebagai sumandan dalam kaum suaminya. Dia harus pula menjadi bahagian adat di kaum suaminya walaupun tidak tinggal di rumah suami itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Maaf, sebelum lanjut, maaf, berarti menjalang mintu ini hanya bagi anak daro gitu ya, bagi mempelai perempuan. hanya anak daro. Hanya anak daro dan marapula itu yang pergi ke rumah kaum laki-laki. Ya, cuman yang istilahnya yang dari laki-laki ke anak daro nggak mungkin, dia udah tinggal di sana gitu ya, Mbak ya. Tidak, dia pulang saja. Iya, karena dia sudah tinggal di keluarga perempuan gitu ya, Mbak ya. Makanya tidak ada. Karena adat Minangkabau itu eksogami bagi laki-laki. Laki-laki menjadi bahagian dari keluarga perempuan. Dan perempuan tetap di rumahnya. Iya. Laki-laki yang mendatangi rumah perempuan. Jadi jawabannya ketika ada pertanyaan kenapa menjalang mintuo hanya dari perempuan ke laki-laki, tidak ada dari laki ke perempuan, karena laki-laki sudah tinggal di rumah mintuonya gitu ya, Mak ya. Di rumah mintuo itu. Iya. Oke. Dia jadi bagian keluarga mintuo itu. Ya, baik, Mak, kemudian lanjutkan. yang harus diingat juga, menjalang mintuo itu kan mereka berdua. Ya, yang perempuan anak daro dengan marapulai laki-laki ke rumah mertua perempuan, mertua dari si perempuan, ibu dari si laki-laki. Anak daro itu biasanya akan menginap semalam 2 di rumah mintuonya dan tidak boleh si laki-laki tinggal di situ. Oh, gitu. Si laki-laki pulang ke rumah istrinya, istrinya tinggal sendiri di rumah mintuonya, bermalam dengan mertuanya. Berarti tukeran dong, Pak. Iya, kira-kira begitu. Gitu ya. Dan itu harus diperlihatkan kepada masyarakat. Misalnya begini, pengantin itu sudah datang diiring ke rumah mentuonya, sudah makan bersama, para pembayan dan iparnya sudah pada pulang. Nah, itu yang marapulai laki-laki harus mengatakan, "Mak, ambo pulang lai." Dia pulang ke rumah istrinya dan istrinya tinggal di rumah ibunya bermalam. Iya. Nah, dikatakan bermalam di rumah mintuo, tapi tidak dengan suaminya. Nah, ini menarik, Mak, dengan pertanyaan gini, Mak. Kita tahan dulu, Mak ya. Sampai di sini, di titik ini kita coba tahan. Jadi gini, si Daro bermalam di rumah laki-laki, di rumah mertuanya, di rumah ibu laki-laki. Pertanyaan, Mak, di kamar yang mana? Maaf, karena laki-laki di kamar mertuanya. Oh, begitu. Di kamar satu kamar, satu tempat tidur yang mertua gitu ya, Mak? Iya.
Dia Oke. tidak diberi kamar di sana. Iya, karena laki-laki kan tidak ada kamar kadang gitu ya, Mak ya. Laki-laki tidak punya kamar di Iya, kaumnya. iya, iya. Selayaknya begitu. Jadi dia Jadi nginap. jangan memakai kamar saudaranya. Itu dia masalahnya. Nah, tidak boleh Berarti dia memakai kamar nginap malam saudaranya. itu bersama mertuanya Dia bersama mertuanya. di tempat tidur yang. Kalaupun akan memakai kamar saudara perempuan dari si laki-laki tidak boleh Iya, iya. bermalam di rumah saudara, di kamar saudara perempuannya. Iya, Laki-laki iya. harus pulang ke rumahnya, ke rumah mertuanya. Oke. Berarti Itu yang aturannya. berarti anak Daro ini boleh di kamar di adik di rumah di kamar adiknya katakanlah mungkin ya, Mak ya. Iya, Di adik di kamar perempuannya. iparnya boleh. Kamar iparnya boleh itu ya, Mak ya. Nah, Oke, itu di kamar mertuanya juga biasanya kamar mertuanya gitu ya, Mak ya. biasanya dia di kamar mertuanya. Oke. Dia tidur dengan mertuanya malam itu, mertua Iya, iya, perempuannya. iya, iya, luar biasa. Mereka akan bercerita tentang si laki-laki. Iya, iya, Nah, iya. Ini ini sekaligus sebenarnya sekaligus nih si anak Daro dapat informasi bocoran dari betul sekali. Nah, Oke. di sanalah keakraban mertua dengan menantunya itu Iya, iya. nggak untuk memuluskan Rumah tangga mereka ya. anak laki-laki dan itu begitu dia akan ceritakan apa kelebihan apa kelemahan anak laki-lakinya supaya dipahami oleh menantunya. Iya, 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 iya. Jadi Nah, ketika malam bainai si anak Daro ini udah dapat konseling dari pihak keluarganya untuk menghadapi iya, suaminya. Nah, di Manjalang Mintuo dia juga dapat konseling nih, Mak ya, dari mertuanya langsung tentang betul. bagaimana Tentang karakter keadaan suaminya. bagaimana suaminya. Oke, sehingga Misalnya, iya, iya, iya. laki waktu nyo alergi tuh. Iya, Dan iya. dia gulai talua misalnya. Iya, 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 iya. Dijelaskan di sana. Wow. Eh, Jadi Anu lamanya sukonya gulai paku tuh. Nah, iya, jadi iya, apa yang iya. disukai oleh anak laki-lakinya diceritakan kepada menantunya supaya apa? Supaya hubungan mereka lebih erat, lebih akrab. Iya, iya, Jadi iya, iya. seluruh rahasia-rahasia anak laki-laki yang akan memuluskan rumah tangga mereka itu diceritakan oleh menantu. Oke. Baik. Diceritakan oleh mertua kepada menantunya. Begitu. Iya. Ini luar biasa jadinya. Jadi di Nah, samping dan ini jarang dijelaskan kepada ibu-ibu mertua. Bagaimana menyelami perasaan menantunya. Hati-hati dengan anak saya itu dia kadang-kadang temperamen, nah, baik sulit selangkah segala macam diajari. iya, iya. Konseling rumah tangga untuk menantunya. Makanya anak laki-lakinya tidak hadir Iya, ketika iya. itu. Jadi ini ceritanya memang antara perempuan dan perempuan gitulah nih, Maya. Betul sekali, betul sekali. Oke, menarik sekali ya. Jadi ya lagi-lagi kita harus mengakui kagum ini ya dengan bagaimana tata kelola awal rumah tangga, membangun rumah tangga di Minangkabau. Jadi Iya, tidak hanya melewati proses yang begitu apik sebelumnya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan segala macam ya kebersamaan. Terus juga diawali dengan konseling di iya, pihak perempuan dan juga ditutup dengan konseling dari mana mertuanya sendiri. Jadi begitu full information jadi gitu ya, Mak ya. Jadi ketika mereka tinggal berdua, si anak Daro, si perempuan udah tahu nih, oh begini watak suaminya, begini iya, karakter, iya. ini kesukaannya, Ya, segala macam. misalnya Iya, iya. hal-hal sensitif yang mungkin tidak disebut oleh si laki-laki. Iya, iya, iya. Istrinya. Ibunya bisa menjelaskan. Anak saya itu tidak suka dengan makanan tertentu, Iya, dengan iya. sikap tertentu misalnya. Iya, 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 iya. Coba hati-hati dan seterusnya. Uh, Ya termasuk Baik. dia kalau dia bermenung berarti pikirannya sedang rumit. Nah, bagaimana menangani? Bagaimana menghadapi kalau suami kamu nanti bermenung dia menghadapi apa? Nah, kalau si ibu itu dekat dengan anak laki-lakinya tentu dia tahu Hmm. bagaimana menghadapi masa sulit anak-anaknya. Nah, itu yang akan diberi konseling kepada istrinya. Beginilah adat Minangkabau mengajarkan bahwa mertua itu adalah ibu yang harus menuntun anak menantunya ke rumah tangga yang lebih baik. Begitu, Bung Adit. Ya. Jadi kalau kita coba tarik ini, Mak, dari berbagai peristiwa yang ada dari apa ini ya, dari Majalah Mintuo ini dengan beberapa apa ya beberapa ciri khas yang ingin saya apa. Pertama ini apa maksudnya saya tarik kearifan yang ada di sana, Pak. Pertama
kenapa hanya yang mengiringi para ibu muda gitu ya, kemudian Iya, ipar-ipar perempuan, iya, kemudian pembayan dari Senak Daro, dan hanya satu iya, laki-laki. Apa sih di sini nih apanya rahasianya ataupun kerifannya? Kemudian ketika dia bermalam gitu ya, dan kenapa si perempuan atau si istri ini harus ditinggalkan sendirian nih? Ini kan luar biasa juga kearifan di sini nih, Pak. iya, Artinya biasanya ya maaf apalagi di zaman modern seperti sekarang ya mungkin komunikasi antara anak daro ini dengan mempelai wanita ini dengan pihak mertuanya, jangankan dengan ibunya, mungkin dengan adik segala macam. Ya, apalagi yang dapat di perantauan umpamanya gitu ya. Mungkin ini jarang-jarang sekali, Mak. Dan itu harus dilewatinya malam itu dengan kesendirian bersama keluarga baru kan gitu ya, Mak ya. Nah, apa nih iya, kearifan di sini ya. Kemudian ketika umpamanya dia harus tidur dengan mertuanya ya. Tadi sudah sedikit kearifannya sudah sampaikan sebuah konseling. Apakah di sana juga terselit sebuah nilai rasa ya, bagaimana dia menyatukan rasa antara si anak daro dengan ibunya gitu, Mak. Dan apa lagi yang lainnya nih, Mak, kearifan-kearifan yang bisa kita petik dari sini sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa menjalang itu ini tanda kutip wajib bagi adat Minangkabau. Silakan, Mak Tengku. baik. Yang pertama adalah kehadiran IPA dan pambayannya ketika menjemput anak daro. Itu Walaupun itu yang itu dijemput anak kearifan daro dia sekaligus membawa Marapulai kan. itu kearifannya itu Menjemput di kan. rumah perempuan, Hmm. di sana sebenarnya memperkenalkan inilah keluarga pihak laki-laki, baik di kaum atau di kampungnya yang harus menjadi teman seiring sejalan nanti kalau ada adat yang akan ditegakkan di kaum laki-laki. Ya, misalnya adat yang akan ditegakkan itu apa? Kalau nanti ada balalai selanjutnya, dia menjadi bahagian dari rombongan yang menjemputnya itu. Hmm. Bahagian untuk masak di dapur, untuk menghidangkan, untuk menyusun sebuah acara perhelatan. Dia jadi bagian mereka nanti, bagian dari para sumandan dan iparnya. Makanya perjalanan mereka itu adalah perjalanan penuh cerita, penuh canda tawa. Tentang apa? Tentang keluarga kaum laki-laki ini. Untuk memperkenalkan, nah kami ini kerja kami kalau tiap beralek begini, begini, begini. Sampai nanti si anak Dalut itu dijelaskan bagaimana kalau Alek di kaum si laki-laki begini, bagaimana kalau ada yang melahirkan begini, ada yang segala macam. Ditunjukkan itu. Nah, ini saudara-saudaramu, ini iparmu, ini pembayan-pembayanmu. Nah, itu satu. Jadi Jadi itu pengenalan di adaptasi. Mak ya. Pengenalan Ya, apalagi ketika mereka berbeda kultur gitu ya, Mak ya, berbeda ya nagari betul, umpamanya. betul sekali. Iya iya ya, karena Berbeda kultur atau berbeda daerah. karena bisa Nah, aja di satu negari itu nggak berlaku di negari Senadaru gitu ya, Mak ya. Sementara harus betul, betul. dijalankan di negari lain dan nanti jangan diribut nih mereka berdua kan gitu ya, Mak ya. Iya, jangan Oke. sampai salah paham. Salah paham. Oke oke. Iya, Itu yang pertama. jangan Berarti sampai pertama itu ada salah paham, salah same, salah sabui segala macam. hmm, Ini uni ini adik iya iya ini iya. kakak ini ete ini, dan dijelaskan semua relasi-relasi itu. Iya, kalau ke Ketua Barale nanti di saudara suaminya posisi Nadaro seperti ini ya. Posisi Iya, posisi iya. kamu nanti menghidang ya, berarti kamu nanti menanti yang latu Betul, umpamanya gitu ya, betul. Mak ya. Betul, Iya betul. iya Jadi iya iya. semacam apa ya? Orientasi. Orientasi ya. Orientasi, masa orientasi bagi anak Daro tentang keluarga besar suaminya. Oke, baik. Kemudian kalau sudah malamnya tentu dia dengan ibu mertua dan saudara-saudara serumah itu Mm-mm. konseling menghadapi suaminya. Suami kamu itu begitu, begitu, begitu. Nah, bagaimana menghadapinya? Apa yang dia sukai? Apa yang dia senangi? Apa yang dia tidak sukai? Nah, itu kan cara agar mereka suami istri itu nanti saling paham satu sama lain dan si anak daro paham tentang keadaan keluarga besar di suaminya itu. Eh, Inti besarnya adalah bahwa eh, anak daro itu dimasukkan selengkap-lengkapnya ke dalam keluarga kaum laki-laki dengan pemahaman yang lengkap. Iya. Begitu, Bung Adi? Iya iya iya. Dan saya pikir nih, Mak, ternyata Minangkabau sudah jauh hari menjawab salah satu
penyebab besar, saya katakan besar, salah satu ya, bukan semuanya, Mak. Salah Iya. satu penyebab besar terjadi keretakan rumah tangga, kita dengar ya, Mak ya, karena perselisihan antara si istri dengan keluarga si suami. Ketika mereka tidak bisa saling menerima, tidak saling memahami. Nah, Iya. sepertinya ini Minangkabau dari awal sudah memberikan metodenya untuk menjawab biar ini tidak Antisipasi. antisipasi ya, Mak ya. Biar di belakang hari nanti tidak terjadi gesekan antara pasangan ini yang berujung bisa perceraian segala macam. Kita banyak kasus kita lihat, Mbak ya, bagaimana akhirnya antara anak daro dengan atau si istri dengan mertuanya, justru mertua saling gontok-gontokan gitu ya, saling saling caci segala macam. Nah ini kan lucu, Mak. Nah tapi bisa jadi karena ini nggak jalan konsep atau proses dari ini nggak jalan. Prosesnya tidak berjalan dengan sesuai apa petunjuk adat ya. Iya iya Bung iya. Alid, ada contoh yang sederhana Hmm, begini. ya. Saya ingat ketika istri saya menginap di rumah orang tua saya, Mhm. itu diceritakan oleh para mertua saya, para orang tua saya ini, itu si Saiful itu dia tidak pandai megang uang itu, kamu harus hati-hati. Iya iya. Nah, jadi dibongkar kelemahan saya untuk apa? Agar nanti istri itu menutupi kelemahan itu. Iya iya iya. Nah, ini contoh saja, Mm, mm, ya. mm, mm. Nah, hati-hati suami kamu itu kemungkinan besar dia tidak bisa mengatur duitnya. Kamu bantu dia, Mm, mm, mm. berhematlah. Nah, kira-kira seperti itu. Petunjuk agar rumah tangga mereka lebih kuat nantinya. Iya 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 iya. Jadi memang ternyata Manjalang Mintuwo kita tidak hanya sebuah tampilan luar saja yang seakan-akan ini tanda kutip seakan-akan si anak daro ini pengen pengen apa pengen hormat kepada mertuanya datang ke sana tidak hanya sekedar itu ternyata Mbak Tengku Mangkudu. Iya, walaupun filosofi dasarnya adalah Hmm. mengingatkan bahwa ada tali nasab Hmm, hmm. di rumah bako anaknya nanti. Oh iya Bahwa iya. hubungan dia dengan mertuanya itu adalah garis nasab, garis keturunan secara agama, ya. Oh, Bahwa suaminya itu anaknya nanti adalah keturunan dari keluarga suaminya secara Islam. Nah, dia tali rahim di sukunya. hmm, hmm, Jadi hmm. ada tali nasab, ada tali rahim kalau di Minangkabau itu, Hmm, hmm. bahwa anak bapak itu tetap anak bapak, anak kakeknya, binnya tidak akan berubah. Tapi sukunya tetap berdasarkan garis ibu. Hmm, Nah, jadi garis ibu suku itu dikatakan tali rahim, garis keturunan agama itu tali nasab. Di Minangkabau sebenarnya menganut dua-duanya. hmm, Nah, hmm. uh, upacara atau tradisi Manjalang Mintuwo ini adalah mengingatkan bahwa anak itu punya tali nasab ke rumah bakonya dan itu tidak boleh putus sampai nanti akhir hayat anaknya, anak cucunya. Iya 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 iya. Jadi ini untuk persiapan anaknya maksud nih Mak ya, anak yang lahir dari perkawinan itu ya, Keturunannya, iya. keturunannya ya Mak ya. Jadi Maka dikatakan juga Menjalang Mintuwo itu menikam jajak. oh. Mengulang perjalanan si suami ke rumah mertuanya, ke rumah orang tuanya. Dan tidak boleh satu kali, harus berulang terus minimal tiap bulan Ramadan. Begitu ya Mak ya. Oke. Jadi menjelang Mintuwo itu ya sesudah beralik hari pertama itu, dan nanti setiap tahun minimal menjelang Ramadan atau di bulan Ramadan. Begitu Bung Adit. Iya baik. Menarik sekali Dosen Aparanga, sebuah prosesi yang sepertinya sederhana ya di Minangkabau ini sepertinya tidak sewah baralek pesta baraleknya, tidak seberat ini ya persiapan-persiapan ke baraleknya itu tapi ternyata punya sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ternyata inilah salah satu benteng perceraian gitu ya. Anti Dan anti agar rumah tangga itu lebih awet. Iya, supaya rumah tangga itu lebih baik. Kenapa? Karena ketika dari awal, ya, maaf ini, kalau kita coba refleksi, Mak ya,
Biasanya kita sekarang bilang seperti ini, kan udah ada masa pacaran, gitu ya, Mbak ya. Gitu. Iya. Nah, mohon maaf, terkadang masa pacaran itu kan semuanya ya yang Yang indah-indah, ditampilkan yang yang baik-baik indah-indah, saja. yang baik-baik ya. Si calon suami dengan segala kegagahannya, menampilkannya, kadang-kadang nggak cukup dicucukkan gitu ya, Mbak ya. Nah, si wanita calon istri juga demikian. Nah, ternyata ketika sudah rumah tangga, kebukalah satu demi satu sisi-sisi negatifnya. Inilah barangkali yang dijawab dengan menjalang mintuo tadi, begitu ya, Mak Tongki ya? Iya, diantisipasi. Jangan Diantisipasi. terkejut lah ya nanti ya. Mm-mm. Anak saya itu atau iparnya mengatakan, Uni jangan kaget nanti ya. Kalau udah saya itu kalau duitnya sedang tipis dia akan bermenung itu. Iya, iya, Nah, iya. jangan berpikir macam-macam. Dekati saja dia apa yang kurang udah begitu. Nah, Mm-mm. dibuka rahasia-rahasia agar eh, si istri makin memahami suaminya. Iya, 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 Ya iya. mungkin selama pacaran dia seperti selalu senang saja, tapi ada saatnya dia akan eh, apa kalimpasiran ketika duitnya sedang tidak ada misalnya. Nah harus Hmm. hati-hati menghadapi itu misalnya. Iya, iya, Itu iya. contoh saja bahwa pertemuan anak daro dengan keluarga si suami, baik ibu mertuanya atau saudara-saudara perempuannya itu penting sekali untuk menjaga perjalanan keluarga itu di masa depan. Begitu Bang Rul. Apalagi ya seperti kita bilang tadi, ketika mereka berasal dari kultur yang sangat berbeda gitu ya, Mbak ya. Bukan hanya Iya, berbeda, negara tapi yang sangat berbeda, berbeda. kultur yang berbeda, Ya, katakanlah umpamanya satu di barat. kebiasaan yang belum diketahui seluruhnya oleh si perempuan. Iya, iya, iya. Ya, katakanlah satu di barat, satu di timur, itu umpamanya gitu ya, Mbak, atau utara atau Iya, selatan ya, satu iya. selatan satu utara yang kulturnya jadi berbeda, ketika tidak ada media ini menjelang mintu ini ya susah juga gitu ya, Mbak Tungku ya. Oke, baik, baik. Nah, Iya, dalam waktu yang sama, sebenarnya di rumah mertuanya, si Marapulai mendapatkan hal yang sama. oh di rumah keluarga anak Daro nih, Mak ya. Iya, kan selagi Oke. Nak Daro tidak hadir, Heeh. maka yang melayani si Marapulai adalah keluarga Nak Daro. Iya, 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 iya. Keluarga Nak Daro ini akan melakukan hal yang sama, menjelaskan lebih lengkap tentang anak Daro ini. Itu lewat si Mereka akan ngobrol, makan malam, Iya, iya, dan iya. makan pagi ya besoknya. Mm, 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 mm. Si istri tidak hadir, si anak Daro tidak hadir, maka keluarga itu akan membuka semua rahasia anak Daro yang penting. Iya. Untuk apa? Untuk menghadapi masa depan mereka. Asik ya. Ya. Luar biasa. Oke. Karena kesempatan itu tidak ada sebelumnya. Heeh. Bagaimana menceritakan kalau misalnya, istri yang ku itu nanti, ini kalau pitih habisnya menangis tuh, maluang-lawang Iya, misalnya. iya, iya. Ya. Nyok kandaknya gak banyak mah ya mah. Ini kendaknya gak banyak mah. Kalau ndak dipanui kandaknya mendeko gitu ya mah ya. Ajen capek-capek belang Iya, misalnya. iya, 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 iya. Maklum lah nya anak bungsu ya mah. Mahnya nggak bungsu misalnya gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi Nah, memang ini apa kecerdasan atau mungkin kearifan nenek moyang orang Minangkabau. iya, Bagaimana membantu keluarga muda itu menghadapi keadaan yang belum mereka pahami sepenuhnya. iya, iya, iya. Sebab yang namanya keluarga baru itu adalah keadaan yang sama sekali baru bagi mereka sebenarnya. Mm, 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 mm. Baik mereka itu sudah pacaran atau apapun Iya, sebelumnya, atau malah seperti masa lalu dicaya. pasangan itu belum kenal sama sekali. Mm, mm. Iya, hanya Kenalnya hanya selintas saja. baik. Makanya dengan keadaan, dengan situasi menjelang mintu itu, semua hal yang bisa membantu kelancaran rumah tangga mereka akan dibuka oleh kedua belah pihak keluarga. Begitu. Gitu. Iya, menarik sekali. Baik. Dan saya pikir ini memang sudah agak jarang ya, Mbak ya. Belakangan terdengar gitu ya, Mbak. Nggak tahu kalau masih ada Iya, tapi mungkin karena dihukum oleh waktu yang iya, iya, iya. terburu-buru segala macam, Hmm, eh, cuti yang kedua sedikit belah gitu ya. pihak tidak lagi menyediakan waktu itu. Padahal Iya, waktu iya, itu iya. penting. Betul, betul. Kesempatan itu penting sekali Hmm, untuk memahami calon suami dan istri untuk menghadapi masa depan mereka. Nah, konseling di malam baina itu
kan dilakukan oleh keluarga perempuan kepada anak perempuannya. Dia belum bicara tentang siapa laki-laki itu. Iya, iya, iya. Hanya bisa dilakukan oleh mertuanya nanti. Kapan? Mertuanya itu bisa hadir kalau saatnya menjelang mintuo. Karena dalam adat Minangkabau sebenarnya, Bung Adit, ibu dan bapak dari si laki-laki tidak hadir dalam acara Nah, balale-balale itu. ini nanti akan coba kita senggol ini, Mak ya. Namun sebelumnya kita coba terima dulu, Mak. Di 812414 sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mau kau dari Uyamudo menekan Fitro mau. Oke, Fitro. Silakan Fitro, langsung ke pertanyaan Fitro. Waktu kita sudah di ujung. Ya. Assalamualaikum Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro, silakan. Saya soal Mak Tuanku. Lai-lai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh Mak Tuanku, awak kan ada bunyi kata. Jadi bulan tahun itu pernah datang mengambil Ambo. Oh Ambo jahan kata ini segala macam. Lalu bagaimana caranya awak menjahan ke calon agak siswa awak ko. Jadi ketika nyo ke balik dan nyo kalau awak kecian, nyo kalau kandaknya tidak dipatuhi nyo orang-orang Jadi bagaimana cara awak mengecaan ke calon ibaratnya ke mapunya gitu kan. Dan ambo ko di pihak ambo kan adik sepupu lah. Sepupunya kan Dari pihak produksi. Ya. Oke, Ya. Jadi baik. bagaimana caranya ambo ke menyampaikan sepupu itu. Oke. Itu kan Marapu itu ada masuk kecil itu. Oke. Kecil awak kau. Jadi ambo sebenarnya takut untuk ngecek. Caranya supaya di Marapu itu tidak kecewa. Ambo kan adik Ya. sepupunya. Oke, Dan- baik. Dan usia itu jauh dari nyo itu. Baik. Oke, Fitro, pesannya sudah kita tangkap. Jadi bagaimana cara menjelaskan ke pihak calon Marapulai sesuatu yang katakanlah sensitif ini ya, Mbak Tuanku ya. Dari pihak Nadaro. Oh, Ya, Mak Tangku. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nangkap gitu, Mak. Jadi ini bagus ini dan ini apa ya? Ya, Mm-mm. bagus. Pikiran Fitro ini mungkin ada pengalaman. Iya, Bagaimana menjelaskan sesuatu hal yang sensitif sensitif ya. kepada anak Daro tentang Marapulai atau Ya, sebaliknya, atau sebaliknya ya. menjelaskan sesuatu yang sensitif kepada Marapulai tentang Iya. si anak Daro. Karena ya maaf Pak, kadang-kadang kan tidak semua persoalan anak ini ditangkap oleh orang tuanya. Kadang-kadang ke saudaranya dia ngomong gitu Pak ya, ke sepupunya dia sekali, ngomong. betul Nah, ini menarik juga pertanyaan itu. Jadi si Fitro sebagai sepupu merasa bertanggung jawab ini untuk menjelaskan ini betul. ke pihak Marapulai karena kebetulan dia di pihak Nadaro Pak ya. Tapi Ya. bagaimana caranya? Nah, ini nih takut nanti ketika disampaikan justru menjadi bumerang di belakang hari bagi kedua pasangan ini. Kalau nggak dijelaskan justru menjadi bom waktu nanti di belakang hari kan gitu ya, Pak. Jadi memang Iya, salah. Gimana nih, Pak? inilah yang sebenarnya diharapkan oleh adat Minangkabau. Ada masa ketika seorang laki-laki itu di rumah mertuanya hanya dia tanpa kehadiran istrinya sehingga keluarga itu bisa merasa lebih bebas berbicara. Iya. Supaya diingat, Bung Adit, Hmm. ketika anak Daro bermalam di rumah mertuanya, katakan hanya satu malam, itu si laki-laki harus kembali ke rumah ke rumah istrinya sebelum maghrib. Harus terlihat oleh orang ramai bahwa dia pulang. Nah, begitu, kalau dulu begitu. Iya. Dia harus terlihat pulang. Artinya apa? Sebelum maghrib dia sudah ada di rumah istrinya kembali dan hanya dia sendiri. Iya. Nanti makan malam
dia akan berhadapan lengkap dengan keluarga istrinya. Berhadapan lengkap, yang namanya makan malam tentulah bercerita di sana. Saya pikir itu biasa saja, si keluarga laki-laki akan membuka semua hal yang sensitif tentang saudaranya demi kebaikan. Bukan dengan maksud memburukkan, tapi dalam maksud mengingatkan si suami. Istri yangku itu adik ambo tahu persis keadaannya itu. Engkau hati-hati. Itu biasa saja. Dan itu memang terjadi dalam masyarakat Minangkabau pada masa-masa dahulu. Saya juga diberi informasi seperti itu tentang keadaan istri saya oleh keluarganya di malam ketika istri saya menginap di rumah ibu saya. Nah, yang ditanyakan Victor itulah yang sebenarnya yang diharapkan oleh adat, agar keluarga itu benar-benar merasa bertanggung jawab untuk mengawal keluarga baru ini ke depan. Sama halnya di rumah ibu si Marapulai, ibunya akan membuka hal-hal yang sensitif kepada si istri agar keluarganya itu terjaga. Bukan dalam maksud menakut-nakuti, tapi mengingatkan, hati-hati yang begini, hati-hati yang begitu. Suami kamu itu begitu. Bukan takuti, tapi memperlihatkan tanggung jawab bersama agar keluarga ini bisa berjalan lebih baik. Itu biasa saja. Minimal makan malam dan sarapan pagi mereka akan ngobrol. Kalau pergi menjelang mintuo itu, makan pagi itu semua saudara ibu si laki-laki hadir itu. Mintuo itu kan tidak satu. Misalnya istri saya ke rumah ibu saya bermalam. Ibu saya itu punya saudara perempuan berenam. Nah, mereka hadir semua kalau sarapan pagi. Mereka akan bicara dengan menantu barunya, melihat kulikainya, begitu segala macam, sekaligus memberi konseling. Dan biasa saja vulgar kata-katanya. Vulgar demi kebaikan si anak menantu nantinya. Laki awak tu anak den tahu perangainya, kadang-kadang mandinya malih tu sekali 3 hari. Iya. Supaya jangan jadi pertengkaran nanti Mbak ya. Iya. Pamalih mana mandi gitu ya. Iya, baik tu teh. Iyo, kami orang mendiangin kok kan susah iya. Mandi juangin. Nah, ini contoh saja. Bahwa membuka rahasia itu bukan membuka aib, tapi memberi pemahaman kepada si istri dan kepada si suami bagaimana sebenarnya keadaan istrinya yang sesungguhnya. Walaupun mereka sudah berkenalan, sudah pacaran segala macam, mungkin tidak tahu keadaan seperti itu. Nah, dengan malam menjelang mintuo itulah semua hal itu dilengkapi. Makan pagi itu semua mintuo hadir itu. Jadi wajar lah ada pemayoannya Mbak ya. Mengecek nampaknya di muka guru, makan nampaknya di muka mentua. Iya. Kan pagi itu si anak Daro akan dinilai semuanya gitu ya Mbak ya. Belajar ke dapur itu, belajar ke dapur. Belajar menghidangkan makanan untuk mentua-mentuanya. Nah, duduklah mereka makan pagi itu. Namanya makan pagi itu kan makan tidak terlalu berat. Tapi ngobrolnya yang lebih panjang itu. Bisa saja namanya makan pagi sampai jam 10 ngobrol terus itu. Nah, apakah di saat itu tuh juga para wanita saja yang menemani? Awalnya lengkap. Itu kan ada laki-laki juga. Nanti laki-laki akan segera turun, tinggallah yang perempuan saja. Nah, di saat itulah baru dimulai babak yang sensitif ini gitu ya, Mbak. Iya, betul. Malamnya khusus keluarga inti saja. Kalau paginya itu hadir semua mentua sekampung itu. Baik. Dan itu dilakukan kalau menurut ajaran adatnya 1 hari pasca perkawinan langsung, Mbak ya? Iya.
Basandiang itu 1 hari. Oh ya, pesan Kita satu hari. bermalam lah di rumah keluarga perempuan semalam itu. Besok paginya Hmm. itu Barara namanya, Barara mengiringkan anak dari rumah pula ini ke rumah Mana pulai? keluarga laki-laki. Laki-laki ya. Biasanya Oke. sudah makan pagi, biasanya berangkat jam 10 sampai jam 12. Kenapa? Harus terlihat orang ramai. Mm-mm. Dan itu anak Daro ketika bermalam di rumah mertuanya itu hanya sendiri, betul sendiri nih Mbak ya. Hanya dia sendiri, Hanya sendiri. tidak didampingi Yang oleh yang pengiringnya lain. semuanya kembali ke ke kampungnya, ke keluarganya gitu Iya, ya. iya. Baik. Yang menjemput dia kan iparnya. Mhm. Iparnya dari keluarga si laki-laki. Mhm. Ya, ya. Pambayannya itu juga dari kaumnya laki-laki. Oh gitu ya, 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 ya. Istri-istrinya. Tidak ada dari pihak Dari pihak laki-laki. keluarganya. Dia sendiri saja datang ke kaum laki-laki itu. Ya, 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 ya. Baik, ini luar biasa. Dan selamat pendengar, mungkin masih ada satu tanggapan lagi atau pertanyaan lagi, kita masih bisa tampung ya, waktu kita masih tersisa lebih kurang 7 menit. Ya silahkan kalau bagi yang ingin bertanya. Dan iya, baik, di 812-414 kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Iya Pak Sultan Pamenan, selamat Pak. Ya. Assalamualaikum matangku. Waalaikumsalam, Pak Sultan Pamenan. Ya, silakan Pak Sultan. Orang tu berkemungkinan lain padang lain lalang yang dibuat tu lain kat. Iya, iya. Jadi bila sesuka ini ko baralik namanya kan. Iya. Kalau baralik ko sehari semalam. Iya. Jadi dalam baralik itu maka tibulah lumbuang macam tu. Lumbuang tu dia duk kuih dalam macam tu. Kalau macam kuih itu kuih. Iya. Jadi di daerah itu tu kadang-kadang tak ada lumbuang tu. Tapi nanti ada mangkal lumbuang. Yep. Jadi kadang-kadang andai kata lumbuang kau tidak dibalik, mangkau menjadi masalah ada datang kan itu. Jadi di masalah lumbuang kau kan kau dapat ini kau kan dulu ada persetujuan kan dah masalah lumbuang. Iya. Kadang-kadang balasannya tidak sekecil macam kuadran sampai 3 ni orang ni. Iya, iya. Iya. Sedangkan pilihnya ada dengan menengah lima, nangga kadang 3, nangga kadang benar sebalik. Iya. Kadang tu yang sebalik itu mau harus 3 jauh balik macam tu. Jadi kadang-kadang dia waktu kadang sempari itu yang apa cara mata sini. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Matangku. Mohon maaf saya biasa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan Pamenan lu turun ini luar biasa. Pak Sultan memang kasusnya yang apa aja ya. Silakan Pak Tangguh. Iya, ini ada selingkan negari yang kadang-kadang berkembang menjadi beban, jadi memberati. Iya, bahkan itu sampai bertahun-tahun itu dia bukan lagi pengantin, dia sudah menjadi suami istri yang punya anak, sudah punya keturunan, tapi dia tetap harus mengantar sesuatu ke mertuanya dalam jumlah yang memberati secara ekonomi. Saya menganggap ini sebuah perkembangan karena gengsi, Pak Sultan Pamenan. Gengsi dari kaum laki-laki ataupun dari kaum perempuan bahwa antaran apa istilah Pak Sultan Pamenan tadi? Lumbuang ya. Lumbuang, ya, lumbuang itu menjadi gengsi bagi pihak yang mengantar dan yang menerima, tidak boleh kecil. Balasannya harus lebih besar. Nah, tuntutan agar lebih besar lumbuang itu menjadi beban bagi anak kemenakan keluarga baru itu. Nah, ini saya pikir bukan adat yang perlu dilanjutkan. Ini gengsi saja yang menuntut agar lumbuangnya makin besar dan balasannya harus lebih besar. Akibatnya apa? Akibatnya anak kemenakan akhirnya menghindar dari adat. Iya betul. Ini tidak bagus. Saya terus terang kurang sepakat itu jadi beban. Harusnya itu jadi hal yang menyenangkan. Jangan menjadi beban bagi anak kemenakan kita.
Saya tahu misalnya ada menantu saya yang ekonominya tidak kuat. Dia baru hidup seadanya. Saya malah melarang mereka, jangan datang. Saya yang akan datang ke sana dengan mertuamu. Iya, 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 iya. Kenapa? Karena itu akan memberati dia. Dia merantau kalau ekonominya berat, tapi karena merasa gengsi harus juga mantan lumbuang ke mertuanya, akibatnya ekonominya jadi Berantakan ya, Mak. terbebani. Terbebani. Ya. Oke. Saya mengharapkan ini mama pahamlah anak cik kemenakan sebuah balik sama lebih kuat dengan sama dijingjang, jangan memberi beban yang melebihi kemampuan kemenakan anak kemenakan kita, apalagi menantu kita. Iya, iya. Menantu kita itu kan anak yang dapat besar. Anak atau kemenakan yang dapat besar, kita harus bersyukur apapun keadaannya, kita berusaha agar jangan dia terbebani. Walaupun dia tidak bawa lumbuang gitu ya, Mak ya. Iya, walaupun tidak penuh ke atas, tidak Iya, penuh ke iya, atas, betul. agaknya penuh ke bawah. Lai taisi juga ini alhamdulillah, jangan dibebani. Ya. Saya beberapa kali bertemu dengan para pemuka adat, para pemimpin kaum, saya ingatkan itu, adat itu jangan jadi beban bagi anak kemenakan. Kalau dia jadi beban, mereka akan meninggalkan adat atau menghindar dari adat. Iya, 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 iya. Nah, kalau Bisa, mereka bisa. merantau, rantaunya makin mereka perjauh. Nah, itu kan kita sendiri yang rugi. Iya, betul, betul. Begitu, iya, Pak dan Sultan, mudah-mudahan ini jadi pendengaran bagi nenek mama. Pahamilah sungguh-sungguh keadaan kondisi dari anak kemenakan, terutama menantu kita. Menantu saya tidak semuanya orang berada. Maka saya katakan kepada mereka yang berada itu, jangan terlalu memperlihatkan iya, iya, iya. keberhasilan Anda di depan saudara-saudara Anda, pembayan-pembayan Anda. Bagi mereka yang belum berhasil, jangan merasa rendah diri. Ya, kalau bisa melakukan adat, lakukan semampunya, tidak dituntut yang melebihi itu. Iya, iya. Itu lebih banyak karena gengsi yang dihembuskan oleh pikirannya sendiri atau oleh orang di sekitarnya. Iya, iya. Oh, coba iya cari mentua bahkan ndak buat lumbuang kos, lah masuk kos mas, misalnya begitu. Iya, 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 iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pemahaman bersama, karena itu adat yang teradat cuma Nah, itu. itu dia persoalannya, Mak ya. Lagian itu kan adatnya Babu Sinta gitu ya, Mak ya, kalau nggak salah ya. Adat Prabowo Sinta. Iya, Kalau mampu dilakukan semampunya. Dan saya Jangan jadi dilakukan tertarik. gengsi. Saya jadi tertarik, Mak, ungkapan terakhir Mak tadi bahwa jangan-jangan ya kalau kita sinyalir kan hari ini, Mak, anak kemenakan kita ini kan makin agak berjarak dengan adat-adatnya kita yang dipakai dulu itu ya, Mak ya. Jangan-jangan ini karena memang ada sesuatu yang seharusnya Babu Sinta gitu ya, Mak ya. Dan dan sudah sepertinya dengan kondisi hari ini itu sudah jadi beban gitu. Tapi dipaksakan juga akhirnya mereka merontak sendiri dengan meninggalkannya. Jangan gitu ya, Mak ya. Ya seperti tadi contoh kasus. Apalagi dengan hari ini kondisi ekonomi yang sudah seperti ini gitu ya, Mak ya. Dengan pemasukan normal saja orang susah untuk mewujudkan itu, apalagi ya dengan kondisi yang sedikit krisis gitu ya, Mak ya. Nah akhirnya pinjam sana pinjam sini justru menjadi beban mereka kemudian hari. Karena itu memang harusnya dipikirkan bersama seperti yang bilang tadi, Mbak ya, bahwa ya janganlah hanya karena prestise terus justru kehidupan anak kemenakan kita dan menantu kita belakang hari justru murat-marit gitu ya, Mbak ya. Gimana, Pak? Iya, ketika kita mendahulukan gengsi atau prestise atau kemegahan, sementara itu akan membuat beban bagi anak kemenakan kita, dampaknya nanti mereka menjauh dari adat. Iya, iya, iya. Saya beberapa kali mengunjungi kemenakan, keadaannya saya pahami dulu, baru saya tuntut dia melakukan adat. Waang lah berhasil mah. Iya, iya. Isi adat lain. Kali-kali lah pintu. Iya, Kira-kira iya. begitu. Isi adat lain gitu ya, Mbak ya. Isi adat lain. Iya, iya, iya. Tapi kalau Mereka akan bertanya, apa yang harus saya lakukan, Mak? Iya, Ya pulang, saya lihat pintu. Kira-kira baik. begitu. ini Mungkin memang dulu dia ketika berangkat merantau, keadaannya sangat tidak menguntungkan.
Sehingga dia setahun dua tidak sempat mengisi adat, lupa dia. Iya. Mau mengulang lagi dia ragu apa yang akan saya lakukan ini. Ekonomi saya sudah agak membaik, tapi saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Ya sudah, pulang saja, temui mertuamu. Nah, Oke. kalau di awal dia sudah merasa terbebani, dia akan menjauh. Iya. Tapi kalau dari awal dia merasa itu hal yang menyenangkan dan menguntungkan, dia akan melakukannya. Baik. Dan diingatkan, habis cupak dek palilihan, lan saya dek bakalilahan. Yang penting kerelaan. Keren. Kerelaan dia melakukan adat itu Inilah ya. semampunya. Baik. Sepertinya di alam modern seperti sekarang ini, Mak, ya, atau alam, ya katakanlah dengan kondisi hari ini, yang notabene kondisinya memang sangat berbeda sekali dengan ketika adat yang itu dipenuhi semua, kan itu ya, Mak, ya. Sepertinya memang solusinya adalah bagaimana pemahaman yang Mak tawarkan tadi, gitu ya. Kita melihat kondisi anak keponakan kita seperti apa, kemudian kita sesuaikan lah. Kecuali kalau yang adat yang memang adat babu mati, kan gitu ya, Mak, bahwa menikahnya harus Adat seperti baru ini. mati itu kan tidak ada yang menuntut materi terlalu besar. Iya benar ya, bahkan mahar saja tidak diwajibkan bendanya apa gitu ya, Mak, ya. Yang penting ada mahar, kan gitu ya, Mak, ya. Oke, baik, menarik sekali, Mak. Namun sayang waktu kita sudah sampai di penghujung, Mak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita bersama, terutama kata-kata yang ungkapan Mak berikan tadi menjadi renungan kita bersama, sehingga pada akhirnya anak-anak tidak menjauhi adat, ya, hanya karena mereka merasa begitu terbebani dengan adat-adat yang apa istilahnya yang babu sinta itu sesungguhnya, begitu, Mak. Baik, sebelum berakhir mungkin satu apa, Mak, satu statement, silakan, Mak. Iya, adat menjelam itu adalah sebuah pengakuan terhadap garis keturunan bapak atau nasab, di samping garis keturunan ibu sebagai tali rahim. Jadi tali nasab dan tali rahim di Minangkabau. Kemudian itu kesempatan untuk membantu anak daro mengenali suaminya lebih lengkap dan membantu mempelai mengenali istrinya lebih lengkap dari pengetahuan keluarga mereka masing-masing. Ini semacam konseling agar keluarganya lebih kuat di masa depan. Begitu, Bung Adit. Iya. Baik, terima kasih Mak Tangku dan Dun Sada Penangan. Terima kasih juga untuk atas dengarnya, juga untuk yang tadi telepon Pak Stan Momenan serta Fitro. Terima kasih juga, dan tadi ada yang masuk telepon tapi nggak sempat kita terima karena pada penghujung, ya. Terima kasih dan mohon maaf, ya. Sampai jumpa di kearifan lokal Minangkabau berikutnya. Dan Mak, terima kasih, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dun Sada Penangan, kita lanjutkan ke program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.